50124 Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan wawancara mengenai upacara ngaben yang mengikuti makna, tahapan proses, dan filosofi upacara ngaben. Wawancara ini saya lakukan bersama narasumber saya, yaitu Ibu Imade Suwaryani. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Imade Suwaryani yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancara. Baik, untuk memulai wawancara ini, izinkan saya untuk menanyakan apa sebenarnya yang dimaksud dengan upacara ngaben itu. Iya, baik. Terima kasih, Adik. Ya, kalau menurut ajaran agama Hindu, makna upacara ngaben itu adalah upacara untuk mengembalikan unsur panca mahabhuta atau fisik manusia ke asalnya dan membantu mengantarkan atma atau roh kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang biasa disebut moksa, dengan cara melepaskan ikatan duniawi seperti itu. Nah, upacara ngaben itu kan dilakukan dengan cara pembakaran jenazah. Hal itu dilakukan dengan tujuan mempercepat proses kembalinya unsur-unsur fisik. Sedangkan pencucian atma melalui upacara ini bertujuan agar roh tidak terhalang oleh belenggu keduniawiannya untuk bersatu kembali dengan Sang Pencipta. Lalu bisa dijelaskan bagaimana tahapan dan proses pelaksanaan upacara ngaben itu? Ya. Dalam ajaran agama Hindu itu, upacara ngaben ada tiga tingkatannya. Ada tingkatan utama. Utama itu yang upacara yang utama, agak besar ya kalau bahasanya, yang besar utama, madil yang menengah. Sedangkan ada juga yang namanya niste. Niste itu yang kelas bawah, artinya tingkatan upacaranya yang agak di bawah, yang biasakan kita masyarakat itu tidak semua mampu ya. Ada yang biasa ambil yang utama bagi orang yang mampu, yang menengah bagi yang kaum menengah, dan yang madil itu masyarakat biasa. Nah, itu biasa prosesnya secara keseluruhan prosesnya sama ya, seperti pada saat seseorang meninggal dunia. Nah, kita akan lakukan seperti memandikan jenazah terlebih dahulu dan disebut dengan meringkes ya, dengan prosesi upacaranya di eteh-eteh segala macam, dan didoakan oleh para Bardisentana atau yang biasa disebut anak dan cucunya, atau semua keluarganya. Nah, setelah selesai didoakan pada saat meringkes itu, lalu kita bawa kuburan, biasa dengan cara dinaikkan di cempana bagi yang membuat cempana. Kalau tidak, biasa yang secara umum kan biasa tumpang salu ya. Nanti setelah dibawa dibawa ke kuburan, ke setre. Nah, sampainya di setre, di situ akan dilakukan upacara, lalu jenazah itu akan dibakar. Setelah dibakar nanti biasa ada kita yang mengantarkan doa untuk atma yang meninggal itu, kita biasakan sebut sulingin. Nah, nanti sulingin yang akan mengantarkan doa terhadap jenazah. Dan setelah itu selesai, lalu atma itu akan dibawa lagi ke rumah, dilinggihkan yang dinamakan di rong telur. Nah, setelah itu anak-anaknya sembahyang dan upacara ini selesai. Lalu apa filosofi upacara ngaben ini? Ya, makna filosofi dari upacara ngaben ini kan pengembalian panca mahabhuta, yaitu proses pembakaran jenazah yang bertujuan untuk mengembalikan 5 unsur
lima unsur bangunan fisik itu yang tubuh kita kan berasal dari kita percaya tubuh kita ini berasal dari lima dasar, yaitu ada yang berasal dari tanah, api, air, angin, dan ruang kosong. Nah, seperti itu. Jadi dengan upacara ngaben ini itu dilakukan untuk mempercepat prosesnya seperti itu. Dari yang badan kasar kita yang berasal dari tanah kembali ke tanah, yang berasal dari air dalam tubuh kembali menjadi air, yang panas dalam tubuh kembali ke api, nafas kita kembali ke angin, dan atma kita akan kembali kepada Sang Maha Pencipta. Baik, mungkin sekian wawancara dari saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu selaku narasumber saya yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai mengenai upacara ngaben. Dari hasil wawancara ini, saya mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang makna, tahapan proses, serta filosofi mendalam dari upacara ngaben. Demikian wawancara dari saya mengucapkan terima kasih dan Om Santi Santi.